Wa man ahabba ma habballahu ta'ala habba ma habba fillahi minal amal sholihin. Wa man ahabba fillahi ta'ala habba alla ya'rifan nas bal yastagil amal fil khulwah. Wa nakul sekalani anna mahabbatullah bismani fardun wa hiya al-ba'isatu ala intisali wa mirillah wa jinabi nawahi wa ridha bi qadrihi wa nadaba wa hiya aywajibu ala nawafili wa yajtanibu syuhubat. Wa qala siddiq man raqa min khalis mahabbatullah sagalahu zalika an talabil dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Makalah yang ke-46 dari Sufyan bin Unainah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala berkata, man ahabballahu ahabba man ahabballahu ta'ala minal ulama wassalihin. Man ahabballah, siapa yang mencintai Allah, ya, ahabba man habu, dia akan mencintai orang yang Allah cintai, ya. Siapa yang mencintai Allah, maka dia mencintai orang atau siapa yang Allah cintai, yaitu minal ulama wassalihin, daripada ulama dan orang-orang saleh. Wa man ahabba billahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas, ya. Siapa yang mencintai ya karena Allah, yang mencintai kepada Allah, Allah habala ya'rifun nas, maka dia mencintainya, ya, apa yang dia ketahui oleh manusia, ya. Yastagil amal fil khalwah, dia hidup dengan khalwah. Makalah yang ke-46 ini, ya, dari Sufyan bin Unainah, ya, berkata, man ahabballah ahabba man ahabballah, siapa yang mencintai Allah, maka dia mencintai orang yang Allah cintai. Kalau kita cinta Allah, maka ya kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, ya. Kalau dengan aku doang cinta kepada Allah, tapi kepada orang-orang yang dicintai, yaitu minal ulama wassolihin, daripada ulama orang soleh dia nggak cinta, berarti nggak cinta sama Allah, ya. Nah, jadi orang yang cinta kepada Allah, ya, itu pasti dia cinta kepada ulama, pada orang soleh, pada habaib, dia cinta, ya. Dia dekati dengan para ulama-ulama itu dia menunjukkan dia cinta kepada Allah SWT, ya. Jadi orang yang cinta itu kita pun harus cinta kepadanya, ya. Kita harus selalu, ya, bersama dengan orang-orang alim, orang-orang saleh. Kita harus duduk, ya, selalu, ya, bersama-sama dengan orang alim, orang saleh. Itu menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita, ya, cinta kepada Allah, ya, dekat kepada ulama, dekat kepada orang-orang yang soleh, ya, dekat dengan orang-orang yang soleh, ya. Kita harus selalu duduk dengan ulama, ya. Ya, dikatakan, ya, oleh yang dikatakan di sini, ya, bahwasanya alaikum bimujalasatil ulama, ya, istiqomahlah kamu selalu duduk dengan para ulama, ya. Selalulah kita duduk, ya, bersama-sama dengan ulama, ya. Karena dengan kita duduk wastimai kalamil ulama, kita dengarkan nasihat-nasihat, kalam-kalam hikmah daripada ulama, ya. Kita ngaji, kita duduk, ya, kita dengarkan kalam-kalam nasihat-nasihatnya daripada ulama itu, ya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah, karena sungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan nur cahaya hikmah, kata-kata nasihat dari ulama. Makanya supaya kita hidup terus, ya, bercahaya, ya, hendaklah kita selalu duduk dengan para ulama, ya.
Dengan kita mendengar nasihat daripada ulama, pelajaran daripada ulama, hati akan menjadi hidup ya dengan nurnya hikmah daripada nasihat-nasihat para ulama. Ya, kama yuhyil arda anil mait bima ilmatar. Ya, seperti ya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Ya. Kalau lagi kering, musim panas hujan, ya, langsung bumi jadi segar. Puunan yang pada kering jadi segar, hidup. Nah, begitu juga hati kita. Ya, hati kita hendaklah sering-sering selalu istiqomah duduk dengan para ulama. Maka kita akan selalu hidup, akan jadi selalu segar binuril hikmah ulama dengan banyak dengar daripada nasihat-nasihat ulama. Maka itu dikatakan di sini ya oleh ya Hunainah ya bahwasanya ya kita ya dimana kalau kita cinta kepada Allah hendaklah jangan jauh-jauh dari ulama ya. Kita harus selalu duduk berserta ulama, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ya, inilah menunjukkan cinta kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sudah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, cintailah Rasulullah, ikutilah Rasulullah. Ya, Allah akan cinta kepada kita, ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, itu ya. Jadi ya dimana dikatakan ya daripada Hunainah di sini bahwasanya ya Sufyan bin Hunainah yang pertama adalah ya man ahabba fillah, man ahabba ya man ahabba Allah ahabba man ahabballah. Siapa yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Al ulama wassalihin. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun harus selalu dekat dengan ulama, harus cinta dengan ulama, ya, harus selalu duduk sama-sama dengan ulama, ya. Kita mendengarkan nasihatnya, ya, mendengarkan daripada mau'izahnya, kita belajar, ya, sehingga hati kita akan menjadi hidup, ya, hati kita menjadi segar, disiram dengan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran daripada para ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Tapi akhir zaman ini banyak orang yang bujah, ya, pada pada ulama, ya, gitu ya. Tapi di sini dikatakan kita jangan jauh-jauh dari ulama. Alaikum bimujazatil ulama, ya, kita selalu bersama-sama dengan ulama, ya. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman itu sudah banyak orang yang tidak mau dekat dengan ulama, ya, bahkan banyak yang menghujatnya, ya, menjelek-jelekannya. Itu di akhir zaman, ya, itu akan banyak orang yang lari dari ulama. Kalau orang sudah banyak yang jauh daripada ulama, maka akan terjadi musibah-musibah, ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang satu zaman daripada umatku nanti yafirruna minal ulama, pada lari dari ulama, jauh dari ulama, pada nggak mau dekat sama ulama, ya, wal fuqaha, ya, dan pada orang ahli fikih. Maka kalau orang sudah jauh itu falabtiyahumullah bisalasi baliyat, Allah akan turunkan 3 bala.
Kalau orang sudah pada jauh dari ulama, nggak mau dekat ulama, lari dari ulama, akan diturunkan 3 bala. Awlaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada usaha mereka. Ya, usaha-usahanya, dagangnya, bisnisnya, ya akan hilang keberkahan. Ya, karena dia jauh daripada ulama, ya. Yang kedua adalah insyaallah taala alaihim sultanan zalimah. Allah berikan pemimpin yang zalim. Kalau jauh dari ulama, ya akan mendapatkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang sangat kita khawatirkan, ya. Kalau orang sudah pada jauh daripada ulama, maka akan keluar meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa iman. Nauzubillah dzalik, ya. Jadi, ya, yang pertama adalah dikatakan oleh Sufyan Al-Hunain, kita hendaklah ya selalu dekat ulama, jangan jauh-jauh dari ulama, ya. Kalau kita cinta kepada Allah, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama, ya, para ulama, ya. Ya itu ya, jadi kita harus dekat, harus selalu berada di taklim, rajin di taklim, dekat para ulama, ya, hingga mendapatkan kita nur, cahaya, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan jauh daripada ulama. Wa man ahabba Allah taala habba ma habba fillahi, ya. Siapa yang mencintai, ya, daripada apa yang Allah cintai, maka cintailah sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa yang Allah cintai, siapa yang mencintai Allah, ya, maka dia mencintai apa yang Allah cintai karena Allah SWT semata-mata. Minal a'mali sholihat, daripada amal-amal soleh, ya. Apa yang Allah cintai, ya, kita cintai, ya, itu karena Allah SWT. Semua amal kita, kehidupan kita, apa yang kita lakukan, semua daripada amal-amal soleh, hendaklah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena ria, jangan sombong, ya, tapi karena Allah semata-mata. Kita sholat ikhlas karena Allah, jangan kagak enak, ya. Kadang-kadang gak enak, nggak sembahyang dosa, kayak nggak enak, bukan ikhlas, ya, gitu, nggak enak, nggak sembahyang soalnya malu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nggak enaknya nggak berjamaah di Anuriyah sama Pak Maridi, nggak enaknya sama Pak Maridi, ya. Ikhlas, ya, yang kita lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kan kita selalu sholat, selalu kita janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sholatku, ya, usahaku, hajiku, kerjaanku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi semua amal-amal soleh, semua apa yang kita lakukan, ya, hendaklah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Jauhkan daripada riya, jauhkan daripada ujub bangga, riya. Nah, jauhkan, ya. Kalau kita beramal, berbuat riya, itu hilang amal perbuatan pahala kita, ya, karena riya, sampai orang lihat, orang tahu, ya, gitu. Contohnya kita pagi-pagi, ya, temu teman kita kerebong aja, ya, teman kita tanya, ngapa sih kerebong aja? Ujang nih semalam sembahyang
Khatam Quran semalaman nggak bangun tidur nih. Wah, habis pahalanya itu. Habis, ya. Iya, ya kita orang kagak nanya, dia bilangin. Dia tanya, habis ini ngantuk banget rumahnya. Iya nih, semalam. Belum tidur begadang, ngapain emang? Iya, khatamin Quran. Wah, hilangin. Memang itu, ya, jadi kan daripada kerja kita ya ahabbillah ya kepada Allah semata-mata karena Allah minal a'mali sholihat daripada amal-amal soleh ya. Atau kita bangga ya membanggakan diri kita itu pahalanya hilang ya. Maka jangan kita berbuat riya, jangan ujub ya, jangan takabur. Nah, itu semua adalah penyakit-penyakit hati, penyakit batin yang harus kita jauhkan. Karena itu semua akan bisa menghapus daripada pahala-pahala perbuatan baik kita. Ya. Jadi perbuatan baik kita, atau kita tunjukkan dan keriaan kita, dan kesombongan kita, keujuban kita, maka pahalanya akan hilang. Ya. Ikhlas itu harus selamanya, nggak terbatas waktunya, ya, nggak terbatas, ya. Contohnya, yang bangun masjid, ya, udah 3 tahun, ya, berdiri, ya. Teman kita datang dari Jogja, bayang sini, sebayang, ya, mesti cakep banget nih, oh, ya. Dia bilang iya cakep nih, saya membantu juga kemarin. 5 juta hilang tuh pahalanya tuh ya, hilang tuh ya. Ya jadi jangan kita ya ria, jangan sombong ya, karena itu akan menghapus daripada pahala yang sudah kita lakukan ya, yang sudah kita lakukan. Jadi ya apa yang kita lakukan itu ya, wa man ahabba ma ahabballahu ahabba ma ahabba fillahi ya, siapa yang cintai Allah dan apa perbuatan itu ya yang Allah cintai, berbuatlah ya dengan ikhlas ya, daripada amal-amal soleh kita dengan ikhlas ya. Memang penyakit ria susah, kadang-kadang timbul sendiri. Kita jalan juga ya, jalan pakai sepatu baru, kadang-kadang nunjukin temannya nih sepatu baru ya, di hati ya kadang timbul sendiri ya, nah, itu harus ditekan. Jangan diikutin ya, yang ikutin. Jadi penyakit batin ya harus kita jauhkan ya, karena itu bisa menghapus daripada pahala ya perbuatan kita. Ya itu ya. Yang kedua adalah ya lakukan suatu perbuatan karena Allah semata-mata ya. Yang pertama kita cinta kepada Allah, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah melakukan suatu perbuatan itu dengan ikhlas ya, dengan ikhlas karena Allah SWT sesuai dengan ucapan kita setiap sholat kita lakukan lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga adalah ya, yang ketiga dikatakan ya, wa man ahabba fillahi ta'ala ahabba la ya'rifuhun nas bal yastagilu al-amal fil khilwah. Siapa yang melakukan suatu perbuatan, beramal-amal ya, yang perbaik ya, perbuatan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melakukan satu perbuatan la ya'rifun nas, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, untuk dia dapat melakukan suatu perbuatan betul-betul ikhlas karena Allah, maka dia akan menghindar daripada manusia. Dia akan tidak menunjukkan perbuatannya kepada manusia, bahkan dia akan melakukan perbuatan ya, perbuatan amal-amal soleh agar manusia itu tidak tahu ya, agar manusia nggak tahu, yaitu di sini katakan fil khilwah
bal yastagilul amal fil khilwah. Khilwah artinya melakukan ibadah, melakukan hidup orang tidak tahu. Jangankan perbuatannya, dia tinggalnya aja, ibadahnya aja, dia orang kagak tahu. Ada uzlah, ada khilwah. Kalau uzlah ya menghindari daripada manusia, ya, tapi dia masih bergaul dengan manusia, ya. Dia menghindari bergaul manusia, dia berada cuman ya menghindari bergaul manusia, dia bergaulnya hanya paling sholat berjamaah, ngajar, udah nggak bergaul lagi sama manusia. Yang namanya kondangan kagak udah, yang namanya yang rewahan kagak udah, itu namanya uzlah, ya. Uzlah ya. Kalau khilwah memang dia tinggalnya di mana orang nggak tahu, dia keluar dari rumah pergi cari tempat ibadah, orang kagak tahu di mana dia ada beradanya, itu. Atau dia menyendiri, ya, dia kagak tahu, ya, mana itu namanya khilwah. Nah, orang-orang yang betul-betul dia beramal karena Allah SWT, dia akan berkhilwat, lakukan ibadah dengan tidak diketahui orang, dia tidak diketahui orang, ya seperti Nabi Abu Bakar ya Gresik itu diam di kamarnya kalau nggak salah 13 tahun berkhilwat namanya, dalam kamar nggak keluar 13 tahun, itu berkhilwat. Ya itu berkhilwat ya, tapi ada ilmunya, jangan ya diam-diam di kamar, diam aja nggak keluar-keluar, nggak pakai ilmu. Ya, setan yang masuk. Ya, ada ilmunya kalau berkhilwat, ada ilmunya ya, ada pembimbingnya sebelumnya. Ya. Itulah ya, kalau orang-orang yang betul-betul beramal soleh ini ikhlas karena Allah Ta'ala, dia akan berkhilwat. Itu ini susah, nggak bisa barang orang. Ya, kalau kita mungkin bisa uzlah. Ya, uzlah diam di rumah aja dah. Ada tamu kayak enggak kayak gitu udah diem aja, baca Quran, birin, ya keluarnya paling ntar ngajar. Kalau yang tugas ngajar berjamaah, kalau mau berjamaah, selain itu enggak keluar. Itu uzlah namanya, ya gitu. Uzlah ini banyak orang-orang melakukan hal demikian, ya dia uzlah, ya artinya tidak bergaul dengan manusia, ya. Bergaul ala kadarnya. Itulah yang dikatakan kita sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bergaul. Untuk ya sampai ya tingkatan ya ke khilwat, ma'rifat ya, itu kita harus sedikitkan makan. Makan jangan banyak-banyak. Itu ya. Udah sedikit makan ya, dikitin tidur. Ya kalau dikit makan ya insyaallah tidurnya kuat. Kalau makannya banyak tidur mulu, ya gitu ya. Kalau makan banyak tidur mulu, ya kita harus sedikitin makan, jangan sedikit makan, gitu, sedikit makan, sedikit makan, iya, dikit ngopi. Ya. Kalau itu bukan sedikit makan, sedikitin makan, sedikitin tidur, jangan tidur mulu. Ya, dikitin ya, banyakin ibadah, jangan sedikit tidur main HP mulu, nonton bola. Dikitin tidur ya, artinya kita isi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tidur dikitin ya, dan sedikitin bergaul ya, jangan banyak ngobrol, jangan banyak bergaul. Ya, karena kalau kita banyak bergaul, kalau kita ada duduk bergaul, biasanya ada dah omongan-omongan yang dia melenceng dah antar, ya, melenceng wasitikin itu bergaul ya. Nah, jadi ya dikatakan oleh Sufyan al-Hunainah ya, yang pertama adalah man ahabballahu ahabba man ahabballah. Siapa yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama-ulama dan orang-orang soleh.
kita jangan jauh-jauh dari ulama. Kita harus cinta dengan ulama. Ya, ulama itu kedua adalah ya orang yang cinta kepada Allah ya maka dia akan melakukan perbuatan itu dengan ikhlas, amal-amal soleh ya. Nah, dengan kita dekat ulama kita tahu mana amal-amal yang soleh ya, amal-amal yang baik ya. Nah, itu bisa tahu. Kalau nggak dekat ulama kita nggak tahu ya bagaimana cara sholat tasbih, bagaimana sholat malam, bagaimana sholat duha. Kalau nggak dekat ulama nggak tahu. Makanya ya dikatakan alaikum bimujalasatil ulama ya. Nantiasa kau istiqomahlah selalu dekat dengan ulama. Wastimai kalamil hukama, dan dengerin ya, dengar nasihat-nasihat kata-kata hikmah daripada ulama. Itu belajar ya, karena ya dengan kata-kata itu hati kita akan terbuka dengan nurul hikmah ulama, dengan cahaya daripada hikmah ucapan-ucapan ulama ya. Seperti Allah menghidupkan bumi yang mati ya dengan air hujan. Kalau hati kita dengan hikmah ulama, dengan ya, ucapan-ucapan ulama, belajar sama ulama, hati akan menjadi hidup. Kalau bumi dengan air hujan ya, dengan air hujan gitu ya. Nah, ya. Itu ya, nah, inilah ya. Nah, jadi ada yang pertama kita cinta dengan ulama ya, bercinta ya. Rasulullah dengan para ulama ya, ulama warisatul anbiya ya, ulama pewaris nabi ya. Kalau dengan Rasulullah kita cintanya dengan banyak-banyak berselawat, melaksanakan daripada sunnah Rasul ya. Allah katakan tadi dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Ya, kalau kau cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah, cintailah Rasulullah SAW. Ya, laksanakan sunnah Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku itu bakal masuk surga. Semua umatku masuk surga. Kata Nabi, illa man abah, kecuali yang kagak mau. Ya. Begitu Rasulullah katakan kecuali yang nggak mau. Sahabat bingung, apa ada orang yang nggak mau masuk surga? Apa ada orang nggak mau masuk surga? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Ya, apa ada orang nggak mau masuk surga? Ya semuanya orang mau masuk surga. Maling juga mau masuk surga juga. Ya kata Rasulullah, ada yang nggak mau masuk surga. Ya, siapa? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, kalau yang maksiat tidak masuk surga. Itu orang yang kagak mau ya. Orang yang maksiat dia berarti nggak mau masuk surga dia ya. Kalau yang mau masuk surga taat kepada Allah, ikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Man ahya sunnati ya faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku nanti di surga. Maka itu kerjakanlah sunnah Rasul ya, ya sunnah Rasul jangan ditinggal, kerjakan. Hidup kita ini ya sudah diatur semua oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dari melek mata sudah diatur, kita ikuti sunnahnya ya. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil baca. Nah, itu ngikuti sunnah Rasul. Kalau bangun tidur langsung megang HP, itu bukan sunnah Rasul. Ya, ikuti sunnah Rasul. Ya, iya baca alhamdulillah, itu sunnah Rasul.
Ya, kalau pegang HP enggak, bangun tidur enggak baca apa-apa, langsung buka HP. Itu bukan sunnah Rasul. Gitu ya, ini harus paham kita sunnah Rasul bangun tidur ya. Kita ya kemudian kita sarapan pagi ya, baca bismillah dengan tangan kanan. Kita duduk, itu sunnah Rasul. Ya, masuk masjid baca nawaitul ittikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi taala. Ya, saya ya niat iktikaf di masjid selama berada di dalamnya karena taala itu sunnah Rasul. Kalau masuk masjid nyelonong aja nggak baca apa-apa, dia nggak ngikuti sunnah Rasul. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab pakai Indonesia di hati kita, saya masuk masjid untuk iktikaf. Masuk udah ya, masuk kaki kanan. Ya, nah, itu ya, inilah ya yang dikatakan kita cinta kepada Rasul, mengikuti sunnahnya. Ya, kita cinta pada ulama, pada orang-orang soleh, duduk dekatnya, kita mengambil hikmah, mendengarkan ilmunya, sehingga kita tahu mana sunnah Rasul, mana yang tidak. Ya, nah, itulah ya. Ya, itu ya. Jadi yang pertama adalah ya cinta kepada Allah, cinta kepada para ulama. Yang kedua, dengan kita cinta dengan ulama, dekat dengan ulama, kita ngaji dengan ulama, maka kita tahu mana amal-amal soleh. Ya, amal-amal soleh itu hendaklah dikerjakan dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas ya. Orang yang ikhlas itu adalah yang amalnya tidak diketahui oleh orang lain ya, enggak riya ya, pokoknya dia karena Allah Ta'ala. Itulah ya 3 hal. Besok kita masuk kepada makalah yang ke-7 ya, makalah 7 ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fina mujab mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azim sultani. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tani waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asyak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yastajabu lah. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkalaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajjalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairuha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta